Iya, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita di bulan apa, Bapak Ibu sekalian? Februari. Di bulan Februari, karena di bulan Maret kita libur lantaran mendekati berbuka puasa. Sehingga terakhir pertemuan kita di bulan Februari, kita sudah masuk pada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, bab yang kelima, asar nomor 8 atau hadis atau asar nomor 8. Betul ya? Baik, saya tidak akan membacakan ulang hadisnya karena memang hadisnya panjang. Bahkan kita sudah beberapa kali pertemuan di Musalla Az-Zaitun, ini juga belum tuntas, belum kelar-kelar. Sehingga untuk menghemat waktu, saya tidak akan bacakan ulang hadisnya, asar atau hadis nomor 8 dalam kitab Adabul Mufrad. Saya cukup meringkas saja apa makna atau isi daripada hadis atau asar nomor 8 pada kitab Al-Adabul Mufrad. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan garis besarnya saja.
Jadi disebutkan dari Toisalah bin Mayyas radhiyallahu an. Ia berkata, kami dahulu pernah tinggal bersama An-Najadat. Apa itu An-Najadat? Salah satu sekte di dalam Islam yang ekstrim, yaitu dari kalangan kaum Khawarij. Jadi dia ini namanya Toisalah, itu tinggal bersama dengan An-Najadat, yaitu kaum atau golongan Haruriyah alias Khawarij. Apa yang terjadi? Saya, kata Toisalah, melakukan dosa yang saya anggap termasuk dosa besar. Saya anggap itu dosa besar. Lalu kemudian saya ceritakan dosa itu kepada Abdullah. Saya ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada saya, memangnya dosa apa yang sudah engkau lakukan? Lalu saya pun menjawab, saya telah melakukan ini dan itu. Jadi dia tidak menyebutkan dosanya, tapi yang jelas dia menyampaikan, aku melakukan ini dan dosa itu. Lalu kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hal itu tidak termasuk dosa besar. Kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Yang kau ucapkan tadi, dosa yang kau lakukan itu tidak termasuk dosa besar. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, hunna tis'ud, dosa besar itu ada 9. Lah sedangkan yang kau ucapkan tadi itu nggak masuk 9 ini. Loh, memangnya apa saja 9 dosa besar itu? Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua waqatlu nasamah, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, tanpa dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga wal firaru minaz zahfi, lari dari peperangan, pengecut. Musuh sudah di depan mata, ternyata dia lari. Ya. Yang nomor 4 waqadful muhsana, suka menuduh atau menfitnah seorang wanita mukminah dengan tuduhan berbuat zina. Berarti tuduhan dusta, tuduhan palsu. Menuduh wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya dituduh melakukan perbuatan zina. Baik. Lalu kemudian yang kelima wa aklur riba, makan riba. Yang keenam wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang ketujuh wa ilhadu fil masjid, berbuat ilhad. Apa itu ilhad? Ilhad adalah perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dan kebid'ahan yang dilakukan di dalam masjid. Nah itu tidak boleh ini. Berbuat syirik, berbuat bid'ah di dalam masjid. Masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Rumah di antara sekian banyak rumah tempat di muka bumi ini, yang paling dicintai Allah ya masjidnya. Sedangkan yang dibenci oleh Allah pasarnya. Baik. Jadi nggak boleh berbuat makar, dosa di dalam masjid. Terus yang ke-8, walladzi yastaskhiru, suka menghina orang. Yang ke-9, ini yang tadi yang ke-7 ya. 7 itu berbuat tidak. Yang ke-8 itu berbuat dosa dalam masjid itu nomor berapa berarti? 7 ya. Lalu yang ke-8 menghina. Lalu yang ke-9 betul terakhir. Yang ke-9 wabukaul walidaini minal uquq, artinya menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepada keduanya. Nah ini ya, menyebabkan orang tua itu menangis lantaran perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Yang dimaksud tangisan di sini
tangisan kesedihan, bukan karena tangisan kegembiraan. Kan ada tangis itu tangis haru, gembira. Nah, ini nggak apa-apa ini. Melihat anaknya sukses, cucunya ranking 1, anaknya diterima di universitas yang ternama, favorit, atau mungkin mendapatkan nilai yang memuaskan, atau bahkan diterima di pekerjaan yang bonafit atau yang bagus, ya, maka orang tua terharu, meneteskan air mata. Yang seperti ini adalah tangisan kegembiraan, boleh. Ini maksudnya adalah tangisan orang tua karena perbuatannya anak, suka menyusahkan anak atau suka mencoreng nama baik orang tua, sehingga orang tua jadi kepikiran dan dia menangis. Nah, itu dosa besar. Terus Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, nama lengkapnya, radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Toisalah, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Kau takut enggak masuk neraka? Pengen enggak masuk surga? Maka aku menjawab, iwallah, tentu saya ingin, demi Allah. Saya ingin juga, demi Allah. Terus apa kata Ibnu Umar? Qala ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, yaitu Toisalah, indi ummi, aku hanya punya ibu. Rupanya ayahnya sudah meninggal, yang masih hidup itu ibunya. Terakhir penutup, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Fawallahi lau alanta lahal kalam, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua dan menyiapkan makanan untuknya, menyiapkan, ya, bukan kita dilayani, tapi melayani orang tua, menyiapkan kebutuhan orang tua, sungguh engkau akan masuk surga. Majtanabatal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi intinya adalah kalau kita pengen masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka lemah lembutkan ucapan kita kepada kedua orang tua. Jangan membuat mereka sedih karena ucapan dan perbuatan kita, ya. Baik, sekarang pelajaran yang bisa kita ambil adalah terakhir itu kalau tidak salah pembicaraan kita seputar dosa, ya. Sampai di mana seputar dosa itu? Yang pertama, definisi dosa sudah tuntas. Yang kedua, dosa dan pembagiannya. Ya, betul ya, sampai di situ. Yang ketiga, apa masih nomor 2? Indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Sampai di situ. Itu sudah dibahas. Sudah. Baik, sekarang berarti kita akan masuk, berarti materi nomor berapa ini? Sebab-sebab seseorang melakukan dosa. Materi yang ke? F. F itu berarti berapa? 6. Ya, 6 ya. Betul ya. Yang nomor 1 definisi dosa, yang A. Yang B dosa dan pembagiannya. Ya, betul ya. Yang C kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Betul? Yang D, materi D atau keempat, indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Betul ya? Yang yang E apa ini? Dampak buruk orang yang melakukan perbuatan dosa. Apa dampak buruknya? Yang F adalah, yang F, sebab-sebab seseorang itu melakukan dosa. Apa sebabnya? Ada 6 sebabnya, Bapak Ibu. Kenapa orang itu kok dikit-dikit melakukan dosa? Sebabnya apa? Itu sudah selesai? Sudah ya? Baik. Yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, teman bergaul yang jelek. Yang ketiga, tidak menundukkan pandangan mata. Betul ya? Yang nomor 4, tidak memanfaatkan waktu luang untuk di jalan Allah. Yang kelima,
bermudah-mudahan dengan yang haram. Betul ya? Yang terakhir, dekat dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat seperti kafe dan yang lainnya. Baik. Nomor 5 belum? Nomor 4 apa nomor 4? Tidak memanfaatkan. Nomor 5, bermudah-mudahan dengan yang haram. Itu nomor berapa? Itu yang belum. Ya, saya anggap tuntas berarti. Sekarang kita masuk materi terakhir, tips agar dosa tidak berulang. Tips agar dosa tidak berulang. Bagaimana tipsnya, kiat-kiatnya? Supaya dosa tidak berulang. Kan ada orang itu setelah tobat, dosa lagi. Setelah tobat, ternyata melakukan dosa lagi. Ya, supaya kita tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, yang harus kita lakukan apa? Pertama, menuntut ilmu. 1, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Wajib. Menuntut ilmu. Mana dalilnya? Orang itu harus menuntut ilmu. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian, orang nuntut ilmu, kebalikannya orang tidak berilmu, itu disebut apa ibu-ibu? Jahil, betul. Orang yang memiliki ilmu, itu disebut dengan alim. Sedangkan orang yang berilmu, itu alim. Sedangkan orang yang tidak punya ilmu, maka dia disebut jahil atau jahil. Ya, kebodohan berarti. Mari kita dengarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayatnya 67. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Nah, jelas sekali kan? Silakan, ayo terjemahannya kita dengarkan. Saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kalau berdoa, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari kebodohan, ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus kaitannya dengan materi kita, Bu, Pak, orang itu kalau menuntut ilmu, maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang itu kalau menuntut ilmu, dia bisa membedakan mana tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Semua itu karena ilmu. Makanya orang kalau beribadah tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka dia akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Makanya panjenengan jangan kaget. Di dalam surat Al-Fatihah, Bapak Ibu kalau sholat kan mesti baca Al-Fatihah. Itu di akhir-akhir ayat,
Kita itu dibimbing oleh Allah berlindung dari dua golongan manusia. Jadi setelah Bapak Ibu membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa maksudnya? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Terus belakangnya, lah itu materi kita. Di belakang Al-Fatihah. Penghujung surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub dan bukan pula jalannya orang-orang yang adzallin. Apa itu al-maghdub? Dimurkai. Apa itu adzallin? Tersesat. Lu memangnya siapa? Kita tidak boleh mengikuti jalannya orang yang dimurkai dan yang tersesat. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Nabi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan al-maghdub, dimurkai, itu Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan adzallin, tersesat, itu Nasrani. Kenapa Yahudi kok dilaknat, dimurkai? Lantaran mereka tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Makanya mereka dimurkai. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Baqarah itu. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba ibu-ibu perhatikan, mana ada orang tua nggak kenal sama anaknya. Meskipun anaknya banyak, saya yakin orang tua pasti kenal. Hobi anak saya itu ini, tabiatnya itu ini, cita-citanya anak saya yang nomor 3 itu ini, kebiasaan anak saya yang nomor 6 itu. Hafal. Seperti itulah orang Yahudi mengenal Nabi kita layaknya mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau kembali kepada jalan yang hak. Makanya dimurkai. Beda dengan Nasrani. Nasrani divonis adzallin, tersesat. Sebenarnya kalau mereka mengatakan kita itu apa? Kata mereka itu domba-domba tersesat. Sebenarnya mereka sudah divonis di dalam surat Al-Fatihah. Adzallin, yaitu kaum yang tersesat. Siapa? Yaitu Nasara. Ya, Nasrani. Kenapa? Karena mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Makanya kalau ada orang beribadah nggak pakai ilmu, sholat nggak tahu ilmunya, orang menunaikan zakat nggak paham ilmunya, bahkan sekarang pergi haji nggak tahu ilmunya juga, maka dikhawatirkan cara beribadahnya seperti Nasrani. Begitu juga sebaliknya, berilmu tapi tidak diamalkan, maka seperti apa tadi? Yahudi. Jadi Yahudi dimurkai karena apa? Berilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan kalau Nasrani beramal tanpa menggunakan ilmu. Ya baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2. Tips kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Yang nomor 2, ingatlah selalu banyaknya kematian mendadak. Tolong diingat-ingat banyaknya kematian mendadak. Ya, mati tanpa sebab itu di mana-mana. Mati tanpa didahului dengan sakit. Mati tanpa memiliki riwayat penyakit tertentu. Itu banyak di mana-mana. Sehat walafiat, rajin nge-gym, rajin olahraga, makanan menghindari pantangan. Ternyata qadarullah meninggal. Sempat orang-orang di sekitarnya kaget. Ya, sakit apa wong yang ndak ngerokok? Ya, terus rajin olahraga. Ya, berarti yang namanya kematian itu rahasianya siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya sering-sering diingat kematian mendadak. Lah seperti saudara kita kemarin, ya mungkin ibu-ibu sempat mendengar berita berangkat haji, belum sampai di Madinah meninggal dunia. Di mana meninggalnya? Di pesawat. Ya, padahal kalau lihat dari sisi usia sudah tua apa masih muda, Bu?
Masih muda. Loh, coba ya. Itu kalau menurut medis orang mati mendadak selalu dikaitkan jantung. Tapi kalau menurut hadis tidak. Anda tulis tentang kematian mendadak, dalilnya adalah hadis riwayatnya riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Nomor dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, nomornya 5899 dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir riwayat Ahmad dan At-Tabrani ya, nomor 5899. Saya bacakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah kiamat itu sudah semakin dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab. Berarti kalau menurut hadis orang mati mendadak itu kiamat besarnya semakin mendekat, kiamat besarnya. Gitu ya. Jadi tanda-tanda kecil kiamat itu salah satunya mati mendadak. Itu tanda kecil. Belum ketemu tanda besar. Lah biasanya diawali yang kecil dulu. Baik, makanya tolong diingat-ingat mati itu bisa kapanpun dan dimanapun. Iya, namanya ajal, nyawa, ya yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Saya camat, bapak-bapak camat, ibu-ibu juga camat, calon mati, calon mayit. Ya, kita nggak tahu siapa yang wafat. Ya, bisa jadi Anda duluan, saya yang terakhir, atau saya yang terakhir, panjenengan duluan. Oh, ya, mana yang lebih enak berarti ya? Ya, baik. Jadi ini yang pertama, dimanapun. Nggak mesti ada di tempat tinggal kita. Ya. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 3. Nomor 3. Tips agar dosa tidak berulang. Nomor 3. Ingatlah, setiap dosa pasti akan dihisap kelak di hari kiamat. Pasti dihisap. Ingatlah, setiap dosa pasti akan dihisap kelak pada hari kiamat. Mana dalilnya? Setiap dosa akan dihisap. Ayo ditulis. Dalilnya surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya 92. Kita dengarkan surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya ayat 92. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ya, ayatnya pendek ini. Ayatnya pendek. Surat 15 ayat 92. Allah berfirman. Saya bacakan terjemahannya. Allah berfirman, maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Gak ada Pak yang gak ditanya. Semua pasti ditanya. Pasti akan dihisap an umrihi fima afna, tentang umurnya. Umurnya digunakan untuk apa? Umur pertama kali ditanya, diaudit. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya yang selama ini dia rajin taklim, itu ditanya, diamalkan apa tidak. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Orang itu kalau dikasih harta, ya, harta kekayaan, semakin banyak hartanya, pertanyaannya tambah ribet. Apa pertanyaan di akhirat? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu ia peroleh dari mana dan ia kemanakan. Ia infakkan, ia belanjakan kemana. Dari mananya dan kemananya. Ditanya oleh Allah. Orang kalau dikasih umur panjang, cuma satu pertanyaannya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Orang dikasih ilmu yang banyak, pertanyaannya cuma satu. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang dikasih harta banyak, ribet.
kedua, dari mana kau peroleh dan kau kemanakan? Makanya saya tanya, mana lebih enak jadi orang kaya atau orang miskin? Hah? Kaya. Oh, Masya Allah. Ya, gak bergeser ya. Ternyata gak bergeser. Nanti di hari kiamat, kata Nabi dalam riwayat Muslim, yang akan masuk surga rombongan golongan. Yang masuk surga terlebih dahulu adalah mereka orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Orang miskin yang memelihara diri dari meminta-minta. Itu masuk surga dulu. Baru kemudian 500 tahun berikutnya. 500 tahun ukuran akhirat loh. Akhirat itu 1 hari 1000 tahun. Ini 500 tahun berikutnya. Barulah orang-orang kaya. Kenapa kok terakhir orang kaya masuk surga? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan harta yang telah mereka dapatkan. Mana lebih enak? Jadi orang kaya apa orang miskin? Masih belum berubah? Tak kasih lagi ya sampai berubah. Miskin Ustaz. Ya, ya baik. Yang penting itu kaya hati, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Ya, sebab ada orang yang rumahnya magrong-magrong, hartanya melimpah tapi miskin hati, sehingga dia melakukan tabdzir, pemborosan, dia mementingkan hawa nafsunya. Ya, mending kita memiliki hati yang kaya. Ya. Jadi lebih baik kita punya uang 1 miliar tapi barokah daripada 1 juta tapi tidak barokah. Betul tidak kira-kira? Nah, setuju semua kan? Daripada kalau tak balik panjenengan protes sama saya nanti ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 4 tips. Oh belum nomor 4. Tak kasih lagi dalil. Dalil setiap dosa pasti akan dihisap. Makanya hati-hati, jangan terus-menerus melakukan dosa. Kita lihat sekarang surat 37, As-Saffat. Quran surat nomor 37, As-Saffat. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-24. As-Saffat nomor 24. Nah ini kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, As-Saffat 24. Allah berfirman, Allah berfirman, As-Saffat 24, tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Jadi Bu, nanti mereka tidak akan bisa bergerak sampai lolos menjawab pertanyaan dari Allah. Semuanya akan dihisab. Saya kasih terakhir, satu lagi dalil, Sahih Bukhari. Lah ini saya tidak kuat kalau baca ini. Sahih Bukhari. Merinding saya kalau baca hadis ini. Sahih Bukhari nomornya 6535. 6535. Bukhari ya. Sahih Bukhari. 6535. Sahih Bukhari. Sebentar. Enam lima tiga lima. Sahih Bukhari. Sebentar, ini kok ini. Nah, nih. Saya bacakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik. Orang-orang mukmin yang selamat dari neraka, perhatikan ya. Orang mukmin yang selamat dari neraka, mereka akan ditahan di atas jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Jadi setiap orang itu melewati sirot. Sirot, namanya sirot. Jembatan, kata Nabi, lebih halus daripada rambut. Jembatan itu lebih tajam daripada mata pedang. Setiap kita pasti melewati itu. Termasuk orang-orang beriman yang lain. Terus kemudian,
Apa yang terjadi? Lah ini yang bikin merinding setelahnya. Mereka akan ditahan di atas jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Kezaliman sesama mereka ketika di dunia akan terbalaskan satu sama lain. Sehingga jika mereka telah bersih dan suci, mereka akan dipersilahkan masuk surga. Jadi nanti ada orang itu ketika melewati Sirat, jembatan itu, sedangkan neraka ada di bawahnya, maka satu persatu orang akan menuntut balas. Ya Allah, dia yang pernah makan harta warisanku, dia yang tidak membayar hutang-hutangnya kepadaku, dia yang membunuh aku, dia yang ngambil hartaku, dia yang merampok. Semuanya akan terbalaskan nanti. Ya. Jadi makanya tolong Bapak Ibu dalam hidup ini jangan buat masalah sama orang. Jangan. Anda percuma capek-capek ibadah, sudah tahajud tiap malam, tapi nanti habis amalan Anda gara-gara diberikan kepada orang yang kita zalimi. Jangan buat masalah dengan orang. Tolong hablumi nanasnya yang baik-baik saja. Sebab apa? Sebab ini mengkhawatirkan. Ada orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan tiket masuk ke surga lantaran dengan tetangga cacat, secara sosial horizontalnya nggak bagus, ya hubungan kesolehan sosialnya itu nggak bagus, ya. Kan ada orang itu secara ritual bagus, soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Vertikalnya oke, horizontalnya cacat. Ya, tidak pernah akur dengan tetangga. Utang tidak pernah dibayar. Waduh, ini susah sudah. Jangan sampai yang seperti ini. Ya, korupsi, makan uangnya orang, makan harta anak yatim, mendolimi orang. Jangan. Jadi jangan buat masalah dengan orang karena apa? Karena nanti akibatnya adalah dia akan menuntut balas. Bu, Pak, mohon maaf. Orang itu kalau dosa kepada Allah, dosa yang kaitannya hablum minallah, itu kalau kita istighfar, Allah akan ampuni. Istighfar, astagfirullah, sholat sunat taubat, janji jangan diulangi. Contoh, dia tidak sholat misalnya, lupa mungkin, atau mungkin dia pernah karena jahil, bodoh, akhirnya nggak sholat, nggak puasa. Ini kan dosa hablum minallah. Maka langsung dia istighfar, janji tidak diulangi lagi, lalu sholat sunat taubat, diisi sisa hidupnya dengan melakukan amal soleh. Maka taubat pasti diterima. Tapi dosa sesama manusia gak bisa. Ya, mencuri sandalnya orang di masjid Jumatan. Sandal dimasukkan tas, lalu dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hamba berjanji ini yang terakhir kalinya buat hamba. Kaisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru taubat kepada Allah. Termasuk mereka yang mencuri harta rakyat. Ya. Melakukan kebohongan bensin bertahun-tahun. Ini mengungkit luka lama ini ya. Melakukan kebohongan pertamax. Ya, maka itu nanti besar itu tanggung jawabnya ya Allah. Ya, besar. Ya. Oleh karena itu apalagi menipu umat, menipu dana jamaah haji, menipu dana mengkorupsi yaitu untuk dana haji, cateringnya dan seterusnya. Aduh, sudah jangan. Meskipun kau haji persis di depan Ka'bah minta ampun kepada Allah, tetap gak bisa. Kau tetap akan dihisap atas kezalimanmu. Gak bisa. Kembalikan dulu. Haknya orang kembalikan. Baru kau bertobat. Nah, jangan main-main ya. Baik. Berarti Ustadz boleh Ustadz ya. Orang itu kalau di dunia, dia itu Ustadz, dia tidak memaafkan tapi nuntut balas. Ya wis gak apa-apa, kon dolimi aku gak apa-apa. Tapi tak tuntut kamu nanti di akhirat. Boleh Ustaz? Boleh. Dalilnya ini tadi. Sahih Bukhari 6535. Atau milih yang lain. Milih adalah dibalas keburukan, Kamu ngerusak rumah tanggaku, maka rumah tanggamu tak rusak. Loh, boleh Ustaz? Boleh. An-Nahl 126. Ayo coba dibuka. An-Nahl 126. An-Nahl 16 boleh, cuman Anda nggak dapat apa-apa, cuman dapat puas saja, lego, alhamdulillah, wis terbalaskan, lego, ya, Anda nggak dapat pahala, ya. An-Nahl ayat berapa tadi?
126. Saya langsung bacakan terjemahan ya. Al-Baqarah, An-Nahl 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Boleh, apa-apa. Tapi Anda nggak dapat apa-apa. Kamu merusak namaku, namamu tak rusak. Ya, seperti itu. Boleh. Yang paling keren itu yang terakhir. Apa itu? Dia di dunia nggak balas, di akhirat gak nuntut di akhirat. Malah justru dia berbuat baik, memaafkan dan mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Karena dia berbuat itu kepada saya, dia bodoh ya Allah. Maafkan kesalahannya, dia khilaf ya Allah. Ada yang nomor 3, pilih nomor 3. Ayo, ada yang milih nomor 3 kira-kira? Ya, memaafkan sekaligus mendoakan kebaikan. Ya, Ustadz, istri milih yang nomor 1 ada enggak? Ada. Ya, istri dizolimi sama suaminya. Lalu dia berkata, gak apa-apa mas, kau zolimi aku. Kau zolim sudah. Sama aku, sama anak-anakmu kau zolim. Engkau doa akhirat, hitungannya doa akhirat. Tak tuntut kon mas doa akhirat. Oh, berarti milih nomor berapa dia? Nomor 1. Berarti milih Sahih Bukhari nomor 6535. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Misalnya, wis kamu zolimi aku, kontak bales saiki. Milih nomor 2 berarti dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Berarti dia milih An-Nahl ayat 126. Yang keren milih nomor 3. Ya, memaafkan dan berbuat baik. Dalilnya di mana? Memaafkan dan berbuat baik. Dalilnya Quran surat nomor 42 Asyura. Quran surat nomor 42. Betul ya? Asyura ya. Ayatnya ayat 40. Allah Ta'ala berfirman. Asyura ayat 40. Allah berfirman. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Innahu la yuhibbu. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman. Surat Asyura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ini yang milih nomor berapa tadi? Dibalas jahat. Nomor 2. Ya. Tetapi, nah ini mulai koma kan? Tetapi, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Berarti pahalanya no limit, tanpa batas. Hanya Allah yang mengatur pahalanya. Masya Allah. Ya. Ada yang mau milih nomor 3? Insya Allah sedikit. Ya. Kok menarik yang nomor 2 tadi Ustaz, tak bales kon ya. Atau tak tuntut kondo akhirat itu ya. Baik. Tapi Anda nggak dapat apa-apa. Lanjut. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Tips agar dosa tidak berulang. Nomor 4. Menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Tolong. Makanan dan minuman yang haram. Dijaga. Dijaga. Ya. Mana dalilnya? Menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 4. STWT ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 4. Nomornya 1728. 1728. Saya bacakan, perhatikan baik-baik ini. Nah, ini ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabasa min suhtin." Artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, Nabi ngasih nasihat ini kepada Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. Jangankan masuk surga, doanya tidak akan diterima oleh Allah.
Orang yang suka mengkonsumsi barang yang haram, makanan, minuman, bahkan pakaiannya yang dia pakai, diambilkan dari rizki pekerjaan yang haram. Jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah. Doanya dikabulkan, jangan harap. Makanya tugasnya suami ini berat. Salah sedikit mencari rizki, itu dampaknya kasihan istri dan anaknya. Gak akan diterima doanya. Nah itu ya, makanya carilah pekerjaan yang halal dan konsumsi yang halal saja. Saya mau tanya. Perkara makanan ini, makanan. Saya mau tanya, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam tinggal di mana? Surga. Bukankah Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah di surga, nikmati semua makanan, semua yang ada dalam surga. Kecuali apa? Satu, kecuali pohon khuldi. Sebenarnya ini penamaan dari iblis, pohon khuldi ini. Ya, sebenarnya ini pohon buat terlarang. Semuanya boleh, buah-buahan, pakaian, makanan, semua. Boleh semua. Semuanya, surga loh ini, semuanya. Kecuali satu tok. Jangan dekati. Dekati aja jangan, apalagi dimakan buahnya. Jangan dekati pohon itu. Ya. Saya mau tanya, berarti mana lebih banyak, Bu? Antara yang halal sama yang haram di surga waktu itu. Ya. Tapi biasanya orang itu tambah penasaran biasanya. Wong kabeh oleh, kok situ iki tok? Saya mau tanya, mana lebih banyak di dunia ini? Nggak bahas surga, dunia. Mana lebih banyak? Makanan halal atau makanan haram? Saya tanya lagi terakhir. Setiap tahun terus pergantian tahun, makanan halal itu bertambah banyak atau tambah sedikit? Banyak. Sedangkan yang haram tetap pancet atau bertambah? Pancet. Yang diharamkan kan cuma babi. Tetap itu toh. Yang halal tambah akeh tiap tahun. Kitab makanan setiap saat nambah lagi yang halal, nambah lagi yang haram tetap babi, bangkai, ya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Pokoknya kalau nggak salah ada 10 itu. Ya, yang diharamkan oleh Allah, yang tercekik, yang dipukul dan seterusnya. Dalam surat Al-Maidah itu. Maka dalam hal ini adalah berarti menunjukkan yang halal itu ada, tetapi lihat. Apa yang diucapkan iblis persis yang diucapkan oleh orang zaman sekarang. Iblis kan berkata kepada Adam alaihissalam, itu ada dalam Al-Quran. Apa di surat apa itu ya? Yang dia ngasih syubhat ke Adam. Apa kata iblis? Ini adalah pohon khuldi. Khuldi itu kekal, kholid kekal. Kalau kau memakan buahnya, maka kau akan tinggal kekal ada di sini. Dan kalau kau tidak makan, maka kau tidak akan kekal di surga ini. Tambah penasaran. Ya. Terus ucapan orang sekarang, katanya Pak Ustadz, ucapannya iblis mirip sama ucapan orang zaman sekarang. Lihat, lawang yang haram itu loh kan sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Yang haram itu. Yang halal banyak. Ribuan, ratusan, jutaan. Yang haram cuma dikit. Apa bahasa orang sekarang? Titik-titik haram, titik-titik gak oleh. Ya. Lawang yang halal itu loh banyak. Persis. Ucapannya iblis. Maka jangan tergiur dengan ucapan itu. Jangan. Dikit-dikit ini haram, dikit-dikit. Lah terus sing halal endi loh. Lawang yang halal itu selain itu semuanya halal kok. Ya. Makanya hati-hati. Ini adalah propaganda atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh iblis. Ya, baik. Kita dengarkan sekarang, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Tadi sudah ya, yang nomor 5 sekarang. Nomor 5, tips agar dosa tidak berulang. Tips agar dosa tidak berulang. Jangan salah mencari teman. Oh, ini penting ini. Tolong kalau cari bestie yang selektif. Bestinya bestie yang membawa kita sampai ke surga.
Itu. Mudah-mudahan pertemanan kita di Mushola Az-Zaitun ini bukan hanya di tempat ini, tapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Bersama keluarga dan anak keturunan kita. Ya kan? Kan enak reuni bareng. Jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas. Baik, kita lanjutkan. Jangan salah mencari teman, harus selektif. Sekarang tak tunjukkan dalil orang itu kalau tidak selektif mencari teman, ujung-ujungnya nanti rugi di akhirat. Ayo dibuka Quran surat nomor 25. Quran surat nomor 25. Al-Furqan. Surat 25 itu Al-Furqan. Ayatnya adalah ayat yang Surat Al-Furqan ayatnya 27 sampai 29. Allah berfirman, Quran surat nomor 25. Ayatnya 27 sampai 29. Allah berfirman, kita dengarkan. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah Ta'ala berfirman ayat 27. Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Ya penyesalan mesti di akhir. Lihat ayat 28-nya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Loh coba. Jadi dia nyesel kenapa aku dulu dia tak jadikan teman akrabku, sahibku. Ya. Apa bahasa sepanjangnya itu? Koncoplekku. Itu sepanjang ya. Koncoplek, ya, bestie. Ya. Makanya carilah bestie yang suka mengingatkan kita kalau kita melakukan dosa. Dan jangan mencari bestie, jangan mencari teman yang selalu membenarkan perbuatan kita. Karena ada teman seperti ini. Jadi dia khawatir nanti akibatnya hubungan tambah renggang. Kalau tak kasih nasihat, ketika kita melakukan dosa, apa kata teman kita? Yus gak popo, Allah itu maha pengampun, kon taubat harus diampuni ya Allah, dosamu diterima, Allah maha rahmat, Allah maha rahim, rahmatnya Allah itu luas, wis gak popo, minimal dalam hidupmu tahu ngelakoni. Loh, jangan dicari konco kayak gini nih, jangan, bahaya ini yang kayak gini. Carilah teman yang suka ngingetkan kita. Salah kan, salah. Ya. Tapi biasanya kalau punya teman seperti ini, apa kata mereka? Gak asik, grup titik kola rasul, haram halal, gak asik nih. Ya. Jangan, ya sudah bukan waktunya kita untuk mencari teman-teman seperti ini. Makanya ingatkan teman-teman kita, anak-anak kita, ingatkan. Jangan salah, harus selektif mencari teman. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya, teman itu bisa menjerumuskan kita. Berteman dengan penjual minyak wangi, itu kemungkinannya ada 3 yang kita dapatkan. Berteman dengan tukang pandai besi, kemungkinannya 2 yang kita dapatkan. Loh kalau penjual minyak wangi berteman dengan penjual parfum minyak wangi, yang kita dapatkan 3 itu apa? Satu, kita beli parfumnya, kita pakai ke tubuh dan baju kita, wangi. Yang kedua, kita tidak beli, tapi dikasih testernya. Yang ini baru rilis, yang iki enak, iki sing kalem. Iya ya enak ya, kalem ya, enak wangi lagi. Ya, kita tidak beli, nggak dikasih tester.
Duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, kena bau harumnya kita. Ikut katut wangi. Tapi kalau berteman dengan tukang pandai besi, kemungkinannya dua. Opsinya dua. Opsi pertama, baju kita, badan kita, bau tidak sedap, bau barbeque. Bau sangit kan? Barbeque, bau bakaran, gak enak baunya. Atau yang kedua, kita malah kena api si tukang pandai besi tersebut. Makanya berteman dengan orang soleh, katut soleh. Kalau berteman dengan orang tidak soleh, ya sudah, akan membawa pengaruh. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Dan rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak, bapak ibu kalau lihat di layar kaca kita, televisi kita, mereka-mereka yang pada ditangkap ketika melakukan dosa, entah itu bandar narkoba, entah karena menenggak miras, minuman keras, itu rata-rata kalau kita lihat disiarkan itu, ya. Kenapa kamu ini? Ya, saya soalnya diajak teman saya. Loh, pasti teman. Ya. Kenapa kamu kok begal? Sudah berapa kali kamu melakukan begal? Tanya sama Pak polisinya. Berapa kali? Baru 2 kali. Ya. Kenapa kamu kok melakukan itu? Ya. Ya, saya soalnya diajak teman saya. Pasti konco. Teman itu bawa pengaruh. Hati-hati. Ya. Selalu jawabannya itu adalah teman. Teman. Ya, termasuk, mohon maaf ini, wanita seorang gadis yang dinodai karena dia diminumi minuman keras, lalu dinodai, lalu dimutilasi, dimasukkan koper, dibuang, sudah. Nah itu ujung-ujungnya ketika ditemukan, ya jasadnya, apa kata keluarganya? Karena dia itu diajak sama temannya, loh teman lagi. Mau tidak mau sudah, pasti ada yang mengarahkan. Pasti, ini loh kamu tak kenalkan, ini ada anak begini. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Makanya hati-hati, tolong anak-anak kita, terutama Bu, Pak, terutama bahaya Syiah, hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita memiliki pemahaman-pemahaman Syiah. Jangan sampai. Wah itu bahaya itu, lebih bahaya lagi nanti. Ya, karena apa ini rukun Islamnya sudah beda dengan kita, rukun imannya beda dengan kita, Qur'annya beda dengan kita, seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 6. Jangan dekat dengan area maksiat, jangan. Tolong jangan dekat-dekat area maksiat, jangan. Lah ini malah diparani. Jangan dekat dengan area maksiat. Contohnya Ustadz, area maksiat itu apa? Ya konser, ya diskotik, area maksiat, ya kafe Ustadz, ya minimal kafe, jangan. Ustadz bukan kafe Ustadz, warkop. Iya sama aja. Jadi situ kadang-kadang juga apa itu kita dengarkan musik atau campur baur laki perempuan, ya hindari saja, hindari ya. Baik, mending kita cari tempat makan, ya, atau mungkin kita makan di rumah sama keluarga, ya, baik. Jadi jangan dekat dengan area maksiat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 3151. 3151 STWT 3151. Intinya begini, 3151 ini saya Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu pernah mendengar ada kisah orang yang membunuh 99 orang? Awalnya dia bunuh berapa awalnya? 99 orang. Lalu kemudian dia pengen tobat. Lalu dia tanya kepada pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Dia mengatakan, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan tobatku diterima oleh Allah, oleh Tuhan? Dosaku diampuni. Katanya si pendeta, rahib Yahudi, maklum Yahudi. Apa jawabannya? Dosamu terlalu banyak. Maka tidak ada kesempatan untuk diterima. Daripada ganjil, digenapi sekali. Jawaban tidak memuaskan. Ya. Dibunuh 100 orang jadinya. Wih. Kalah ini sama berita apa itu, bunuh berapa orang itu ya. Ini 100, bayangkan. Lalu dia pergi ke orang alim. Dia tanya, aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan tobat untukku? Ada.
tapi dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Kau harus eksodus. Apa itu eksodus? Pindah, hijrah. Karena tempat di mana kau tinggal itu tempat pelaku maksiat. Kalau kau tobat tapi tetap di situ, maka tobatmu tidak akan sempurna. Karena lingkunganmu lingkungan yang jelek. Kau harus pindah. Jangan dekat area maksiat. Singkat cerita, dia pengen hijrah, ternyata di perjalanan meninggal dunia. Singkat cerita, tobatnya diterima. Kenapa? Karena ternyata riwayatnya ada dua. Setelah diukur oleh malaikat, ternyata jarak ketika dia meninggal, tempat meninggalnya, sampai menuju ke tempat yang mau dituju, itu lebih pendek, lebih dekat ketimbang tempat yang dia tinggalkan. Ada lagi riwayat yang kedua, bukan diukur, dadanya. Ketika dia meninggal, dadanya, itu miring menghadap ke negeri tempat yang mau dituju. Makanya dia diterima tobatnya, diampuni dosanya. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Karena dia punya itikat, niat yang kuat untuk tobat dan tidak mau mengulangi kembali. Ya, baik. Jadi jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jadi harus tinggalkan area maksiat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita berada di satu kawasan harus selektif. Kawasannya ini muslim ataukah tidak, orang-orang yang di dalamnya ini pelaku maksiat ataukah tidak. Nah, seperti itu ya. Baik. Sekarang nomor berapa? 7. Tinggal satu lagi. Nomor 7. Jika dosa berulang, maka ulangi taubat. Kalau dosa berulang, maka ulangi taubat. Jangan bosan taubat. Terus diulangi taubat. Terus. Kalau dosa, taubat lagi. Dosa, taubat lagi. Terus. Allah tidak bosan menerima taubat seorang hamba. Kita selalu dinanti oleh Allah. Ya. Jika dosa terulang, maka ulangi taubat. Mana dalilnya? Dalil. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 3140. 3140. 3140. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, ya, 3140 jilid 6 itu. Sahih Targhib wa Tarhib. 3140. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, mendesak di kerongkongan. Jadi kalau ruh sudah di kerongkongan, seperti orang mendengkur, mendesak, maka sudah ditutup tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Mumpung kita diberikan kesempatan hidup sehat walafiat, maka banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan Rasulullah dalam sehari, Nabi loh ini, orang paling soleh. Beliau ini maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Sehari istighfar dan tobatnya 100 kali. Nabi ini, apalagi kita. Ya, oleh karena itu perbanyak tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, penutup nomor 8. Yang nomor 8 adalah yaitu tundukkan pandangan mata. Tundukkan pandangan mata. Yang tidak halal buat kita. Tundukkan. Jadi karena sumbernya adalah mata. Zina itu awalnya dari mana? Mata. Dari mata turun kemana? Hati. Ya. Seperti itu. Ya. Kenapa kok seorang laki-laki padahal dia sudah beristri, berumah tangga, kok ya beraninya nyapa wanita di jalanan, goda, iseng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena pandangan mata. Semuanya dari sini semua. Awalnya mata. Kenapa kok dia itu berani menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuknya? Karena mata. Semuanya mata. Kenapa kok laki-laki ada suami istri? Istri melakukan selingkuh, naudzubillah. Suami selingkuh, punya will, punya pil. Ya, wanita idaman lain, istrinya punya pria idaman lain. Semuanya karena mata.
Makanya tundukkan pandangan mata. Dalilnya nanti dibaca sendiri. An-Nur ayat 30 dan 31. Surat nomor 24, An-Nur ayat 30 dan 31. Jangankan begitu. Katanya Nabi begini, riwayat dalam Abu Dawud. La tubashirul mar'atul mar'ata litan'ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Tuh. Janganlah wanita melihat wanita. Ini loh, wanita lihat wanita. Sama-sama perempuannya ini. Lalu dia menceritakan kecantikan wanita itu kepada suaminya. Seakan-akan suaminya melihat wanita yang dia ceritakan itu di hadapannya. Nggak boleh. Contoh pulang ke manten. Tadi itu mas, kemanten perempuannya. Wih, wayu. Ya. Kulitnya itu loh, putih gitu ya. Aku belum pernah lihat perempuan cantik kecuali tadi itu. Suaminya bayangkan. Nek koyo kon gak boleh. Nek koyo kon gak boleh. Ya, laki-laki juga gitu. Dia lihat sesama lelaki, terus cerita ke istrinya. Aku tadi ketemu di jalan laki-laki, badannya atletis, ganteng betul. Maka istrinya juga akan membayangkan, nek kon kepet, nek kon. Ya, seperti itu ya. Maka dalam hal ini nggak usah, ya, nggak usah. Jadi tidak diperbolehkan, ya. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membaca buku panduan nikah dari A sampai Z, itu disebutkan dalam panduan nikah. Seorang suami istri ketika melakukan hubungan intim jima, maka dia tidak boleh membayangkan wanita atau orang lain, nggak boleh. Ya, dia harus fokus dengan wajah pasangannya, seperti itu, ya. Baik, wallahu a'lam. Kenapa laki-laki itu, suami itu seringkali mengatakan, Ustadz saya kok semakin usia pernikahan saya semakin kesini, kok saya kelihatannya bosen ya lihat istri saya. Kenapa? Karena dia suka lihat yang bling-bling, suka lihat yang glowing. Ya, nah itu coba. Tidak ada perempuan di dunia ini yang paling bling glowing, tik, cantik, kecuali hanya istri saya. Selesai. Masalahnya pulang ke rumah ternyata daster akhir zaman yang dipakai. Dengan aroma parfum yang khas. Nah, seperti itu ya. Itu suami ketika datang bukan assalamualaikum, lihat istrinya, tetapi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Ya, nasib salah. Baik, ya harus disyukuri, apapun harus disyukuri. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, tuntas materi kita. Berarti pada kajian berikutnya kita akan masuk pada hadis nomor berapa? 9 insyaallah ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Ada teman-teman TPQ titik-titik, saya tidak sebut nama TPQ-nya ya. Teman-teman TPQ titik-titik untuk menjaga ustadz-ustadznya, santri-santrinya dan wali santrinya tiap hari rutin membaca Al-Quran, maka akan dibuat grup seperti ODOJ, One Day One Juice, yang ditanyakan karena setiap selesai satu juz, santri atau wali santri laporan ke grup. Apakah itu tidak riya? Kalau ini metodenya adalah metode tarbiyah pendidikan, supaya ustadznya tahu bacaan santri atau wali santrinya, sebagaimana layaknya taksin, setoran hafalan, setoran tajwid dan seterusnya. Sebagaimana ibu-ibu kalau belajar taksin, maka insya Allah setahu saya nggak apa-apa yang seperti ini ya. Karena apa? Karena diniatkan ingin mengetahui bacaannya, bagaimana bacaannya. Tetapi kalau ini dikatakan one day one juz, satu hari satu juz,
jangan dikatakan hatam Quran. Kenapa? Karena yang lain setor juz berapa, yang lain setor juz berapa, berarti kan dia ndak urut dalam hal ini, tidak mulai dari awal. Maka nggak apa-apa yang kayak begini boleh, tapi jangan dikatakan saya telah menghatamkan Quran. Hatam Quran itu kalau punya bacaan sendiri. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bacaan sendiri. Nah kalau ini saya hari ini Pak Ustadz setor juz 15, oh ya sudah. Terus kemudian teman yang lain setor juz 16, nanti kapan kita bukan 16 tapi juz yang lain ya, maka ya bukan hatam Quran yang kayak gini ya. Intinya metode ini tidak apa-apa, lapor ke ustadznya, Ustadz ini yang sudah saya hafalkan, nah terus kemudian didengarkan oleh ustadznya. Nggak masalah, karena ini pendidikan aja, ingin mengetahui bacaan, ya boleh. Wallahu a'lam wa bishawab, tidak lebih dari itu ya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.